Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat SIPA semuanya. Kembali lagi di program SIPA Pondok Keluarga bersama saya Aji Priyatna dan rekan saya Isma Nurul Barokah. Hari ini kita punya banyak topik yang sangat menarik untuk dibahas ya teman-teman semuanya, yaitu tentang panca jiwa pondok. Nah, rekan saya ini ada Kak Isma ya. Kak Isma ini kan terkenal dengan santri seniornya, mungkin sudah 6 tahun mondok di pondok pesantren Darussalam Garut ya, dimana dikenal dengan pondok modern. Nah, kalau pondok modern kan sudah hal biasa mungkin terdengar mengenai topik panca jiwa pondok ya. Betul sekali ya. Jadi di pondok pesantren modern ini terkenal dengan adanya panca jiwa pondok yang merupakan 5 nilai utama yang diajarkan di banyak pondok pesantren modern yang bisa sekali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk Sobat Syifaur Rahman yang mungkin belum familiar, nilai-nilai ini sangat berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian kita. Jadi bukan untuk di kehidupan di pondok saja, tetapi bisa untuk di kehidupan sosial kita seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa nih. Salah satunya kalau mengenai panca jiwa pondok, ada poin pertama Kak Isma, yaitu keikhlasan. Kalau bahasa Inggrisnya sincerity ya. Kalau bahasa Arabnya al-ikhlas. Al-ikhlas ya. Nah, kalau menurut Kak Isma, bagaimana penerapan pondok kepada santrinya supaya santri ini selalu mengamalkan nilai-nilai keikhlasan? Memang seberapa pentingkah keikhlasan dalam jiwa santri itu? Jadi keikhlasan itu adalah hal yang dasar banget ya untuk para santri itu mendalami jiwa tersebut, karena dengan keikhlasan, dengan hati yang tulus, nah itu mengharapkan balasan atau tanpa mengharapkan balasan atau pujian, nah, terutama dalam belajar, bekerja atau beribadah. Jadi di sini santri diajarkan untuk kita senantiasa ikhlas dalam belajar, bekerja dan beribadah, sehingga kita tidak fokus dengan segala sesuatu pencapaiannya, dan kita tidak terikat dengan hasil yang kita inginkan. Jadi kita melakukannya dengan ikhlas seperti itu. Oke, luar biasa ya, setuju banget. Kalau kita ikhlas berarti ya semua akan menjadi lebih ringan. Ya. Nah, selain keikhlasan juga ada tuh poin keduanya ya Kak Isma, ada kesederhanaan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya simplicity ya. Berarti yang simpel-simpel ya, kesederhanaan ya. Berbicara tentang kesederhanaan ya, kehidupan yang sederhana tidak berlebihan dalam segala hal kalau di pondok ya. Jadi jangan menampilkan kehidupan yang mewah walaupun kita segala punya, tapi kita harus menampilkan dengan kesederhanaan. Nah, kalau pandangan Teh Isma sendiri terkait dengan kesederhanaan, penerapan kepada santri di pondok itu seperti apa? Nah tadi ya, sederhana itu kan kita tidak memperlihatkan hal-hal yang menonjol, dan sederhana itu bukan berarti miskin ya. Nah, kesederhanaan ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kemewahan duniawi. Nah, seperti tidak berlebihan. Jadi di sini kita menampilkan atau kita berpenampilan sederhana, sepertinya menjaga teman-teman kita sepertinya yang kurang mampu sepertinya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menunjukkan suatu hal terhadap hal-hal yang belum orang punya seperti itu ya. Berarti dalam kesederhanaan ini mungkin bisa kita garis bawahi ya, bahwa mengajarkan kesederhanaan ini supaya kita selalu mensyukuri apa adanya dengan apa yang kita punya ya. Betul. Nah, luar biasa ya, itu poin kedua, keikhlasan, kesederhanaan, dan yang ketiga itu berdiri sendiri ya. Kalau menurut Isma sendiri itu seperti apa sih berdikari penerapannya? Kalau berdikari sendiri adalah berdiri di kaki sendiri gitu ya. Berdiri, kita di sini diajarkan untuk mandiri, tidak menggantungkan diri kita terhadap orang lain, dan kita mempunyai prinsip-prinsip dalam diri kita. Seperti sekarang kita diajarkan untuk hidup mandiri, seperti mencuci sendiri atau hal-hal itu hal dasar gitu. Nah, seperti atau kita mempunyai masalah, itu kita harus bisa mengatasi dengan diri kita sendiri, karena hal-hal yang digantungkan dengan orang lain itu tidak baik. Jadi kita harus mempunyai prinsip bahwa kita itu bisa hidup mandiri seperti itu. Oke, berarti artinya kalau berbicara tentang berdikari ini, di mana para santri ini dituntut untuk
melakukan kemampuannya sendiri tanpa bantuan orang lain gitu kan. Kalau biasanya di rumah selalu tergantung kepada orang tua seperti mencuci, mengepel oleh orang tua, tapi kalau di pondok ini berbeda ya Kak Isma ya? Berbeda. Ya, harus berdiri di kaki sendiri, mau nyuci ya harus sendiri gitu kan. Mau apapun ada masalah ya harus selesaikan sendiri, jangan bantuan orang lain gitu kan. Nah, lalu ada poin keempat nih Kak Isma, ada ukhuwah Islamiyah. Nah, itu penerapannya bagaimana Kak Isma? Untuk ukhuwah Islamiyah sendiri kan di sini adalah persaudaraan yang erat antar sesama umat Islam. Jadi dari belah manapun, dari belahan bumi manapun seperti di sini kan berbeda-beda pastinya ya. Ada yang dari daerah Sunda atau Jawa yang lainnya. Di sini kita menyatukan persaudaraan kita, saling membantu, saling menjaga hubungan baik dan bekerja sama dalam kebaikan sehingga kita mencapai hal-hal yang baik juga. Jadi kita tidak memandang dia itu dari mana. Jadi di sini kita bersatu dalam satu tali persaudaraan seperti itu. Ya, luar biasa ya. Kalau ukhuwah Islamiyah ini ya kita dikaitkan dengan kebersamaan yang dibalut dalam persaudaraan agama Islam, disatukan dalam agama Islam, kemudian dipertemukan di pesantren sehingga para santri ya harus menjaga tali persaudaraan itu ya. Luar biasa nih Kak Isma ya. Dan yang terakhir ada panca jiwa pondok, poin terakhir nih Kak Isma, ada kebebasan. Freedom. Kalau bagi orang yang awam mungkin kok ada sih panca jiwa pondok ini kebebasan, apakah bebas segalanya atau tidak? Nah, ini bagaimana tanggapannya Kak Isma? Jadi kebebasan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita diberikan kebebasan seperti kebebasan untuk memilih jalan hidup kita, kebebasan untuk seperti memilih ekstrakurikuler atau berkembang, belajar, mencari pengalaman di sini. Tetapi di sini kita harus bertanggung jawab atas hal-hal yang kita pilih atau kebebasan tersebut seperti itu. Jadi tetap ada dalam batasan dan tetap dengan sesuai ajaran agama Islam seperti itu. Bebas bukan berarti dengan semena-menanya, berarti bebasnya dalam hal tanggung jawab yang dia milikinya, baik ilmu, pengetahuan ataupun hal yang lainnya gitu kan. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut mungkin kita bisa simak terlebih dahulu lagu setelah ini ya, yaitu ada lagu-lagu Islamiyah. Atau bagi teman-teman SIPA yang mau mengirimkan pesan-pesannya silakan bisa hubungi di 082116772004, atau teman-teman SIPA bisa DM di @SIPAFM_Tasikmalaya. Oke, marilah kita simak lagu berikut ini. For today's hits and all-time favorites. Rasa pedih sedih dalam hati ini, ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan,
station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Oke, luar biasa ya. Lagu barusan ini menimbulkan untuk semangat kembali beraktivitas ya Kak Isma. Yes. Ngomong-ngomong barusan ini ada pesan dari sahabat Sipa Kak Isma ya. Mungkin bisa dijawab nanti oleh Kak Isma ya. Di sini saya izin bacakan ya. Dari seseorang nih ada ya, nanti saya sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sipa FM, perkenalkan nama saya Fajar. Saya seorang santri di Pondok Pesantren Al-Furqon. Saya ingin berbagi sedikit tentang pancajiwa pondok yang telah mengubah hidup saya. Di pondok ini kami diajarkan 5 nilai yang sangat berharga. Di antaranya keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Saya merasa nilai-nilai ini sangat penting dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keikhlasan mengajarkan saya untuk selalu melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Kemudian, kesederhanaan juga membantu saya untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan menghindari hidup berlebihan. Berdikari mengajarkan saya untuk mandiri dan bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri. Kemudian ukhuwah Islamiyah mengajarkan saya pentingnya saling membantu dan menjaga hubungan baik antar sesama umat Islam. Dan terakhir, kebebasan memberikan saya ruang untuk berkembang tapi tetap dalam batasan yang sesuai dengan agama. Semoga Pancajiwa Pondok ini bisa menginspirasi banyak orang seperti saya. Terima kasih Sipa FM sudah memberikan kesempatan untuk berbagi. Nah, bisa dikasih tanggapannya nih Kak Isma ya. Ya, waalaikumsalam ya Fajar. Terima kasih sebelumnya atas pesan inspiratif yang telah dikirim ya. Jadi Pancajiwa Pondok memang memberikan dampak yang luar biasa bagi para santri. Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan semuanya saling melengkapi untuk menciptakan pribadi yang lebih baik. Kami juga sangat setuju bahwa nilai ini tidak hanya bisa diterapkan di pondok pesantren, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Sobat Sipa FM yang mendengarkan dapat terinspirasi dan mulai menerapkan nilai-nilai positif ini dalam kehidupan mereka. Terima kasih sudah berbagi, Fajar. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Oke ya, itu ya pesan yang luar biasa dari Fajar ya, dari Garut katanya ya, Kak Isma. Dan tadi ada jawaban juga yang luar biasa dari Kak Isma ya. Untuk sobat FM Sipa, untuk sobat Sipa FM semuanya ya, yang bagi yang ingin berbagi cerita juga atau memberikan pendapat tentang Pancajiwa Pondok, jangan ragu untuk mengirimkan pesan seperti Fajar tadi. Ya, kami semuanya sangat senang bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman inspirasi dari kalian tatkala menjadi santri di pondok pesantren. Nah, tetap dengarkan kami di radio Sipa FM ya, tempatnya berbagi inspirasi dan kebaikan. Semoga hari kalian selalu penuh berkah. Mungkin selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu lagu The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya
of your favorite tunes. Stay stuck. Menggapai cita-cita, betapa indah belajar dan berdoa. Shalala, betapa indah menggapai cita-cita, betapa indah menggapai cita-cita. The station with the best music. The station with the I love the music. best music. Best music. I love the music. Best music. Wah, sudah tak terasa ya sobat pendengar Shipa FM semuanya, kita sudah sampai di akhir episode hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah bersama kami dalam pembahasan yang sangat bermanfaat mengenai Panca Jiwa Pondok. Semoga dinilai seperti keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan, kita bisa semakin menginspirasi semua orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupannya. Terutama terhadap bintang tamu kita Kak Isma, terima kasih ya sudah bisa hadir berkenan di Shipa FM dan bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, serta memberikan inspirasi bagi pendengar Shipa FM semuanya. Silakan Kak Isma, ada tambahan? Ya. Terima kasih kembali, dan di sini saya ingin menyimpulkan bahwa Panca Jiwa Pondok itu bukan hanya untuk kehidupan di pondok pesantren, tetapi juga bisa kita terapkan di mana saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga pesan-pesan positif ini bisa menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk terus mendengarkan podcast Shipa FM ya, atau radio Shipa FM ini setiap hari di sini ya, dengan nama Shipa Radio Shipa FM Tasikmalaya. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi cerita, bisa langsung kirim pesan ke kami ya di 082116772004 ya. Terima kasih sudah mendengarkan sobat Shipa semuanya. Semoga hari kalian selalu diberkahi, penuh kebahagiaan dan semangat terus untuk terus belajar dan berbuat baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin saya Aji Priyatna dan rekan saya. Sampai jumpa, bertemu kembali, dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. The station with the best music. Best music. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music.